Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Armando, berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Komunikasi NIM 1901221. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit pengertian tentang komunikasi publik. Berikut adalah pengertian dari komunikasi publik. Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berbeda dalam suatu organisasi atau yang di luar organisasi, secara tatap muka maupun dalam media. Ada beberapa tipe komunikasi publik, sebagai monologikal karena hanya seorang yang biasa terlibat dalam mengirimkan pesan kepada publik. Kualitas yang membedakan komunikasi organisasi publik ini dengan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi publik berorientasi kepada si pembicara atau sumber. Sedangkan pada komunikasi interpersonal dan kelompok kecil terdapat hubungan timbal balik antara si pembicara dengan si penerima yang terlibat. Pada organisasi publik, si pembicara mendominasi hubungan. Yang kedua, pada komunikasi publik melibatkan sejumlah besar penerima tetap pada komunikasi interpersonal, biasanya hanya 2 orang, dan komunikasi kelompok kecil tidak lebih dari 5-7 orang penerima. Yang ketiga, pada komunikasi publik kurang terdapat interaksi antara si pembicara dengan pendengar. Mengapa demikian? Hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara si pembicara dengan si pendengar, lebih-lebih bila pendengarnya makin banyak. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik lebih umum supaya dapat dipahami oleh pendengar. Kemudian, tujuan dari komunikasi publik ada 2, yaitu tujuan utama dan tujuan umum. Tujuan umum dari komunikasi publik terutama sekali adalah untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Komunikasi publik juga dapat digunakan untuk memberi hiburan. Tujuan-tujuan tersebut berhubungan satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan. Di samping adanya tujuan umum juga terdapat tujuan khusus yang perlu ditetapkan. Tujuan khusus dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Pentingnya komunikasi publik dalam organisasi. Organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luar, terutama dengan badan-badan yang berpengaruh dengan kehidupan organisasi itu sendiri. Sekarang kebanyakan organisasi merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya yang mengenai khusus masalah promosi, penyiaran pers, kajian-kajian khusus, pertunjukan, dan dharma wisata. Kebanyakan organisasi telah menyadari pentingnya komunikasi publik dan telah mempunyai program-program khusus untuk itu. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya sekarang kita jumpai di berbagai media yang digunakan untuk itu, seperti brosur, majalah, surat-surat edaran, CCTV, dan poster, dan juga promosi yang dilakukan dengan berbagai cara dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak sedikitnya salah dan silafnya, saya mohon maaf apabila penyampaian saya tidak sesuai. Mungkin kawan-kawan sekalian bisa memberi saran atau mengkritik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.